Rebel Moon Part 2, The Scargiver yang tayang pada 12 April 2024 lalu, kembali menjadi perbincangan di kalangan warganet. Secara rating, film garapan sutradara Zack Snyder ini kurang memuaskan. Rotten Tomatoes hanya memberi nilai busuk sebesar 14%. Rebel Moon Part 1 dan 2 pada dasarnya adalah satu film. Mereka memperkenalkan Korra, seorang yatim piatu akibat perang dan putri angkat Regent Balisarius, penguasa Motherworld yang kejam dan penuh dendam. Setelah berhadapan dengan Admiral Atticus Noble dan tampaknya berhasil membunuhnya, Korra dan kawan-kawan kembali ke Veld dengan semangat yang tinggi, tetapi masih terlalu dini untuk merayakannya. Tidak hanya Noble yang telah dibangkitkan, tapi Imperium masih mau menguasai hasil panen gandumnya, jadi Titus melatih para penduduk desa supaya mereka siap untuk memperjuangkan kebebasan mereka, atau mati saat mencobanya. Ending film ini sudah diatur untuk pertarungan yang eksplosif dan penuh bencana antara pria, wanita, dan anak-anak Veld dengan para prajurit Imperium. Rebel Moon Part 2 berakhir dengan Korra, rekan-rekan prajuritnya, dan rakyat Veld mengalahkan Dreadnought Imperium dan menang melawan para prajurit. Setelah Titus mengungkapkan bahwa Putri Issa masih hidup, Korra bersumpah untuk menemukannya dan semua orang bersedia membantu, termasuk Jimmy. Sementara Titus, Tarak, Milius, dan Nemesis memimpin para penduduk desa melawan tentara Krypteian. Korra dan Gunner yang sekarang terlibat dalam hubungan asmara, menyelinap ke kapal Dreadnought dengan menggunakan kapal penerjun Imperium. Mereka berhasil melewati hanggar dan masuk ke dalam lift, sehingga Gunner kembali ke kapal untuk menunggunya sementara Korra memasang bahan peledak di inti kapal. Saat dia bertarung dengan Noble, bom meledak, menyebabkan Dreadnought perlahan-lahan jatuh ke tanah. Saat Gunner terjatuh, Korra dan Noble meluncur sambil mencoba menebas satu sama lain dengan lightsaber ala Krypteian. Saat Korra mengira dia sudah kalah, Gunner menusuk Noble dengan salah satu pedang itu, dan dia memenuhi janjinya, yaitu memenggal kepala Noble saat kapal hancur, dan Korra serta Gunner melarikan diri dengan sebuah pesawat luar angkasa. Gunner meninggal setelah mereka mendarat di Veld, setelah ditembak di awal pertempuran. Setelah Blood Access tiba, mereka semua menghormati yang gugur dan berjanji untuk membantu menemukan Putri Issa. Ada 3 karakter utama mati di Rebel Moon 2 yaitu Gunner, Noble, dan Nemesis. Gunner meninggal beberapa saat setelah melarikan diri dari Dreadnought bersama Korra. Setelah tertembak, ia tampaknya mengalami pendarahan internal karena terlempar dari kapal. Noble sudah terbunuh 2 kali di universe Rebel Moon, tapi sepertinya kali ini kematiannya benar-benar nyata. Korra bertekad memenggal kepalanya dan menjadikan kapalnya sebagai makamnya. Nemesis jadi satu-satunya prajurit dari part 1 yang mati. Dia berhadapan dengan beberapa musuh sekaligus, dipersenjatai dengan 2 pedang Oracle andalannya tapi itu tidak cukup. Salah satu dari mereka memotong lengannya, dan meskipun seorang anak desa melompat untuk membantunya, dia tetap tidak bertahan. Aku masih mau bahas beberapa lagi soal penjelasan ending dari film Rebel Moon Part 2 ini. Tunggu video selanjutnya, ya!